Pesan terbuka untuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Jakarta. Kepada yang terhormat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD SH SU MIP di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenankan kami para aktivis yang berhimpun dalam lembaga swadaya masyarakat bernama Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah, disingkat Kramat, beralamat di Jalan Pulau Jaya, Kramat Beji, RT 05 RW 12, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dengan didasari oleh rasa tanggung jawab dan keinginan untuk turut serta menjaga marwah dan integritas negara dan pemerintah di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, maka dengan ini kami menyampaikan pesan terbuka untuk Bapak Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD SH SU MIP di Jakarta. Adapun pesan terbuka yang kami sampaikan ini berkenaan dengan permasalahan hukum terkait dengan proyek strategis nasional pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3 di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, di mana permasalahan hukum tersebut menurut hemat kami sangat penting sifatnya untuk segera dibenahi, karena jika tidak segera dibenahi, permasalahan hukum tersebut dapat menjadi dasar dan alasan untuk menjatuhkan marwah, kredibilitas, dan integritas negara dan pemerintahan di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, sekaligus pula akan menjatuhkan marwah dan kredibilitas kampus Universitas Islam Internasional Indonesia itu sendiri sebagai perguruan tinggi Islam bertaraf internasional, kebanggaan bangsa Indonesia dan kebanggaan pemerintahan Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo. Adapun permasalahan hukum yang terjadi dalam proses pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan kampus UI3 tersebut adalah berkaitan dengan proses pengadaan, penguasaan, dan penggunaan tanahnya, di mana berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang terdapat dalam dokumen-dokumen tertulis, baik berupa produk hukum pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun surat-surat yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berhubungan dengan objek tanah tersebut, jelas dan terang benderang membuktikan bahwa tindakan penguasaan dan penggunaan tanah untuk membangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3 yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah tindakan pelanggaran hukum yang harus segera dihentikan agar pembangunan proyek strategis nasional kampus Universitas Islam Internasional Indonesia dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan penguasaan dan penggunaan lahan tanah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membangun kampus UI3 tersebut jelas dan nyata merupakan pelanggaran hukum, karena di dalam
proses perolehan hak dan penguasaan tanahnya, mengabaikan norma-norma hukum yang secara langsung telah menimbulkan dampak sosial berupa kerugian material dan imaterial terhadap masyarakat selaku pemilik asal tanah tersebut. Hal itu terjadi karena terbukti secara transparan dalam memperoleh dan menguasai tanah tersebut, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, telah menggunakan bukti hak berupa surat tanah yang bermasalah secara hukum karena terbukti dihasilkan dari tindakan kejahatan mafia tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah pada Lembaga Departemen Penerangan atau RRI, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di mana dengan secara bersama-sama dan bersepakat untuk melakukan pelanggaran hukum dalam proses penerbitan sertifikat hak pakai yang kemudian dijadikan dasar dan alasan hukum untuk menduduki, menguasai, dan menggunakan lahan tanah tersebut. Adapun penjelasan tentang apa dan bagaimana proses terjadinya tindakan kejahatan mafia tanah yang dilakukan para oknum pejabat pemerintah dalam proses penerbitan sertifikat hak pakai atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai dasar dan alasan hukum untuk menduduki, menguasai, dan menggunakan tanah masyarakat tersebut, kami uraikan secara lengkap dalam video kedua yang kami sertakan bersama video pertama ini. Namun pada intinya, melalui pesan terbuka ini, kami berharap Bapak Menko Polhukam dapat segera bertindak untuk membenahi permasalahan tersebut, karena menurut hemat kami hanya Bapak Menko Polhukamlah yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengatasi dan menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terjadi dan melibatkan institusi negara dan pemerintah. Demikian pesan ini kami sampaikan dengan harapan dapat memperoleh atensi dan respon positif dari Bapak Menko Polhukam. Atas perhatian dan perkenannya dihaturkan banyak terima kasih. Semoga amal bakti Bapak dalam mengemban amanah rakyat negara kesatuan Republik Indonesia melalui lembaga Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depok, 27 November 2022. Hormat kami, Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah, Syamsul Bahri Marasabesi sebagai ketua dan Yoyo Effendi sebagai sekretaris.